Dalam sejarah dunia, nama Adolf Hitler hampir selalu dikaitkan dengan kehancuran, perang, dan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar. Ia bukan berasal dari keluarga bangsawan, bukan pula seorang jenius militer sejak awal. Hitler hanyalah seorang pemuda dengan mimpi sederhana yang pada akhirnya berubah menjadi sosok yang paling berpengaruh dan paling ditakuti di abad ke-20. Kisah hidupnya menunjukkan bagaimana ambisi, kegagalan, dan kebencian dapat berkembang menjadi kekuatan yang menghancurkan jutaan kehidupan. Adolf Hitler lahir pada 20 April pada tahun 1889 di Braunau am Inn, Austria. Ia tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, dengan ayah yang keras dan otoriter, serta ibu yang penuh kasih sayang. Sejak kecil, Hitler sering mengalami tekanan dari ayahnya yang menginginkan ia mengikuti jalur hidup tertentu. Namun Hitler memiliki minat besar di bidang seni dan bercita-cita menjadi seorang seniman. Mimpi tersebut menjadi harapan utama dalam hidupnya, tetapi juga menjadi awal dari kekecewaan yang mendalam ketika ia gagal mewujudkannya. Di usia muda, Hitler mencoba masuk Akademi Seni di Wiener, tetapi ia ditolak sebanyak 2 kali. Penolakan ini menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Ia sering berpindah-pindah tempat tinggal dan bertahan hidup dengan menjual lukisan kecil. Pada masa inilah, pandangannya mulai berubah. Ia terpapar dengan berbagai ide ekstrim seperti nasionalisme yang radikal, rasisme, dan antisemitisme. Kondisi sosial ini dan ekonomi yang sulit juga, ditambah dengan rasa frustasi pribadi, perlahan membentuk pola pikir yang keras dan penuh kebencian. Hingga akhirnya, ketika Perang Dunia Pertama pecah, Hitler bergabung dengan tentara Jerman. Di medan perang, ia menemukan rasa tujuan dan identitas yang sebelumnya tidak ia miliki. Hitler dikenal sebagai prajurit yang disiplin dan juga loyal. Namun, ketika Jerman mengalami kekalahannya di Perang Dunia Pertama, Hitler merasa sangat terpukul. Ia tidak menerima kekalahan tersebut sebagai realitas militer, melainkan percaya bahwa Jerman telah dikhianati dari dalam. Keyakinan ini menjadi dasar dari ideologi yang kemudian ia bangun dalam karir politiknya. Setelah perang berakhir, Jerman berada dalam kondisi yang sulit. Krisis ekonomi, pengangguran ekstrim, dan ketidakstabilan politik membuat masyarakat kehilangan arah. Dalam situasi ini, Hitler bergabung dengan sebuah partai kecil yang kemudian berkembang menjadi Partai Nazi. Dengan kemampuan berbicara yang kuat dan penuh emosi, Hitler berhasil menarik perhatian banyak orang di Jerman. Pidato-pidatonya menawarkan harapan dan kebangkitan bagi Jerman, tetapi juga dipenuhi dengan retorika kebencian terhadap kelompok tertentu, yaitu kelompok Yahudi atau di luar bangsa Arya. Perjalanan Hitler menuju kekuasaan tidak terjadi secara instan. Ia sempat mencoba melakukan kudeta pada tahun 1923, namun gagal dan harus menjalani hukuman penjara. Di dalam penjara, Hitler menulis buku Mein Kampf yang berisi gagasan ideologinya tentang ras, kekuasaan, dan masa depan Jerman. Setelah bebas, ia mengubah strateginya dengan menggunakan jalur politik secara lebih sistematis melalui propaganda, organisasi yang kuat, dan kondisi sosial yang mendukung Hitler. Akhirnya diangkat sebagai kanselir Jerman pada tahun 1933. Setelah berkuasa, Hitler dengan cepat mengubah Jerman menjadi negara totaliter. Ia menghapus oposisi politik, mengendalikan media, dan memperkuat aparat keamanan atau militer. Semua aspek kehidupan masyarakat berada di bawah kontrol negara. Namun, kebijakan yang paling mengerikan adalah ideologi rasial yang ia terapkan, yaitu ras Arya. Hitler meyakini adanya ras unggul, yaitu ras Arya. Ras yang digadang-gadang oleh Hitler
adalah ras asli dari orang Jerman dan menganggap kelompok tertentu, terutama orang Yahudi, sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Kebijakan ini mencapai puncaknya dalam tragedi Holocaust, di mana jutaan orang Yahudi dan kelompok lainnya ditangkap, dipindahkan ke kamp konsentrasi, dan dibunuh secara sistematis. Peristiwa ini menjadi salah satu genosida terbesar dalam sejarah manusia. Kekejamannya dilakukan secara terorganisir, melibatkan berbagai institusi negara, menjadikannya sebagai salah satu contoh paling ekstrim dari kekerasan yang didorong oleh ideologi yang dianut. Ambisi Hitler tidak berhenti di dalam negeri. Ia berusaha memperluas wilayah Jerman yang akhirnya memicu Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Pada awalnya, Jerman berhasil meraih banyak kemenangan. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi dengan cepat berbalik. Kesalahan strategi dan kekuatan musuh yang semakin besar membuat posisi Jerman semakin terdesak. Perang yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat Jerman justru berujung pada kehancuran besar negara itu. Pada akhir perang, Hitler terisolasi dalam bunkernya di Berlin. Kekuasaannya yang dahulu begitu besar kini runtuh. Pada tahun 1945, tepatnya 30 April, ia mengakhiri hidupnya sendiri. Kematian ini menandai berakhirnya salah satu rezim paling kelam dalam sejarah dunia. Namun, dampak dari kepemimpinannya tidak berhenti di situ. Perang dan kebijakan yang ia jalankan meninggalkan luka yang masih dirasakan hingga hari ini. Kisah hidup Adolf Hitler menjadi pengingat tentang bagaimana kekuasaan yang tidak terkendali ditambah dengan ideologi ekstrim dan kebencian dapat membawa dampak yang sangat-sangat luas dan menghancurkan. Dari seorang pemuda yang gagal meraih mimpinya, ia berubah menjadi pemimpin yang memicu konflik global dan tragedi kemanusiaan. Sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa di balik ambisi besar terdapat tanggung jawab juga yang sangat besar, dan ketika tanggung jawab itu diabaikan, konsekuensinya bisa sangat fatal bagi dunia. Bahkan tidak jelas bagaimana akhirnya Hitler mati.